Silakan duduk, saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Perjanjian Lama. Buka kitab saudara dalam kitab Zakharia. Zakharia ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Zakharia ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca bergantian, Bapak Ibu. Judul utamanya penglihatan. Seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakharia bin Berechnya bin Ido bunyinya. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikian firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, ayo. Para nabi, bukanlah itu telah sampai kepada nenek moyangmu, maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Perjanjian Lama, maka Zakharia ini termasuk kelompok nabi terakhir yang menubuatkan banyak hal tentang pemulihan Israel, yang menubuatkan tentang kedatangan juru selamat, dan menyubuatkan banyak hal, saudara. Jadi Tuhan memakai Zakharia untuk menyampaikan pesan-pesannya. Di zaman itu, pesan Tuhan disampaikan melalui nabi-nabi. Tuhan memberikan pewahyuan kepada nabi untuk disampaikan kepada umat. Dan saya percaya nubuatan Zakharia kepada umat Israel itu relevan. Kita akan melihat refleksinya di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan dulu situasi Israel di masa itu. Jadi, bangsa Israel itu berada kurang lebih dalam pembuangan 70 tahun. Kalau kita baca di dalam Mazmur, tolong satu orang membaca. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10. Siapa yang besar suaranya? Mazmur 90 ayat 10. Alek bisa? 90 ayat 10. Ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, 70 tahun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masa pembuangan 70 tahun itu seumur hidup. Betul ya? Seumur hidup. Dan ini adalah pewahyuan yang sangat penting bagi Israel. Kenapa? Karena mereka seumur hidup berada di dalam masa pembuangan. Itulah sebabnya Tuhan, Elohim, menyampaikan pesan profetik yang sangat kuat kepada bangsa yang sedang diusir keluar. Sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Supaya mereka memiliki harapan kembali. Jadi Zakharia berbicara kepada generasi yang lahir di Babel. Generasi yang lahir di pembuangan. Yang selalu meratap. Yang telah kehilangan harapan dan berkata, aduh sudah habis kita. Kita sudah tidak lagi bisa kembali ke tempat kita. Kita tidak bisa lagi kembali ke Yerusalem. Kita berada di Babel dan habislah generasi ini. Itulah sebabnya Zakharia datang, dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan generasi ini. Makanya pesan pertama
dalam pesan pertama dalam konteks bangsa Israel yang sedang terbuang, yang sedang kehilangan harapan, yang sedang kehilangan pegangan. Zakaria mengingatkan bahwa Tuhan mengingat mereka. Arti kata Zakaria adalah Tuhan mengingat. Bayangkan Anda berada di tempat yang jauh, sendirian. Jauh dari keluarga, jauh dari tempat kelahiran. Kangen toh? Saya aja, Abu Naja kangen dengan Nias. Setiap hari saya nyanyi lagu-lagu Nias, itu kangen. Apalagi ini mereka jauh sekali pergi ke Babel. Dihukum oleh Tuhan. Karena pemberontakan mereka. Pemberontakan utama Israel itu apa? Pemberhalaan. Mereka menduakan Tuhan. Jadi mereka menyembah Tuhan di satu sisi, dan mereka menyembah berhala-berhala di sisi yang lain. Pemberontakan mereka yang kedua adalah ketidaktaatan. Mereka sangat tidak nurut terhadap semua perintah-perintah Elohim. Padahal Elohim selalu mensyaratkan, kamu itu nurut, taat, mengikuti hukum-hukumku. Sebagai akibat dari ketidaktaatan dan pemberhalaan yang berlangsung dalam kehidupan mereka, maka Tuhan menghukum mereka keluar dari asal-usul, dari tempat kelahiran mereka. 70 tahun bukan masa yang singkat, saudara. Itu masa hidup orang. Berada di tanah asing dan menjadi budak dan menjadi tawanan. Mereka beranak pinak di sana. Ketika rombongan-rombongan ada yang kembali dari Babel, kembali ke Israel, ada yang memilih tidak balik. Mereka memilih tinggal di sana. Udah beranak pinak, udah punya rumah, udah punya tanah, udah punya usaha. Ya udahlah di sini aja daripada kembali, saudara. Sampai begitunya sudah kehilangan harapan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Zakaria. Dari namanya kita tahu bahwa pesan Zakaria, walaupun nubuatan-nubuatan, inti utama dari setiap nubuatan dan kehadiran Tuhan melalui pesan Nabi adalah Tuhan mengingat. Tidak secara kebetulan dia mengutus Zakaria untuk berbicara kepada umatnya. Karena Tuhan mau memberitahu, sekalipun engkau sedang menderita, sekalipun engkau jauh, sekalipun engkau sudah putus asa, aku adalah Tuhan yang mengingatmu. Haleluya. Ini juga implikasinya sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Tuhan tidak hanya mengingat orang Israel. Tuhan tidak hanya mengingat umatnya. Tuhan juga mengingat kita. Ingat konteksnya penderitaan. Ingat konteksnya adalah keterasingan. Ingat konteksnya adalah keputusasaan. Maka apapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Apapun pergumulan-pergumulan kita. Kadang-kadang kalau kita berada dalam situasi yang berat, tidak ada jalan keluar, terjepit. Ya. Siapa yang kita ingat? Abuna ingat ketika bangsa Israel berada di tepi Laut Merah. Mereka adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Mereka juga adalah orang-orang yang lahir di Mesir. Tidak punya pengalaman berenang. Ketika berada di tepi Laut Merah, dan di belakang mereka tentara Mesir dengan kereta perang. Siap untuk membawa mereka secara paksa dengan kekuatan militer kembali ke Mesir. Apa yang ada di dalam diri mereka? Apa yang muncul dalam psikologi mereka? Ketakutan. Ketakutan. Mereka berkata, maju gak bisa, mundur gak bisa. Maka ketakutan itu berbuahkan pada pernyataan-pernyataan yang kemudian meragukan Tuhan. Mereka tidak ingat Tuhan. Mereka justru berkata, mati kita. Mereka berbalik menyerang Musa dan berkata, gara-gara kamu, kami berada dalam situasi yang seperti ini. Mereka melupakan Tuhan. Dan ini adalah natur yang seringkali menjadi penyakit anak-anak Tuhan. Ketika dia berada di dalam desakan, ketika dia berada di sebuah tepian di mana maju nggak bisa, mundur nggak bisa, berada dalam keadaan terjepit, terdesak, maka kita mencari pelampiasan-pelampiasan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemimpin kita, menyalahkan pemimpin-pemimpin rohani kita. Rono gunanya gereja-gereja. Gara-gara kamu, saya sudah setia. Mulai mencari pembenaran untuk membela diri. Saudara, ini penyakit anak-anak Tuhan. Yang harus kita refleksikan dalam cara Tuhan bicara kepada umatnya yang sudah seumur hidup menjadi tawanan di Babel. Kita mungkin baru mengalami masalah, bukan seumur hidup. Kita mengalami masalah mungkin 1 bulan, 2 bulan, keadaan terjepit 3 tahun. Mungkin seperti itu. Tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh orang Israel 70 tahun.
Untuk mereka yang sudah 70 tahun terasing, Tuhan berkata, aku mengingatmu. Terlebih kita. Haleluya. Karena kita memiliki Elohim yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Tuhan tidak hanya sayang Israel, tapi mengabaikan kita. Tuhan sayang Israel, juga Tuhan sayang kita. Jadi ketika hari ini Anda berada dalam keadaan terdesak, seperti berada di tepi Laut Merah, seperti tanganmu dijepit oleh daun pintu, sakit toh? Kalau nggak percaya nanti coba. Dan tidak tahu bagaimana cara menarik keluar ini. Tuhan mengingat kita. Kemarin Abuna punya pengalaman. Seharusnya hari Rabu saya pulang, nyampe kembali ke Semarang dengan menggunakan pesawat Lion dari Palangkaraya, Jakarta, kemudian transit 2 jam, lalu dari Jakarta ke Semarang. Saya sudah siap. Malamnya saya dijamu oleh beberapa hamba Tuhan di sana. Lalu setelah selesai makan, tiba-tiba muncul WA. Pesawat Anda, Lion Air dengan nomor penerbangan ini. Malam, saudara. Jam-jam 9 malam. Tidak terjadwal untuk penerbangan besok. Jadi hanya ada 2 pilihan, harap melakukan reschedule atau refund. Saya berkata malam hari di mana cari tiket? Di mana cari penerbangan? Ngomel saya. Ngomel. Kalau kalian tahu tidak ada penerbangan, jangan jual tiketnya. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Bapak mundur saja jadwalnya. Loh kalau saya mundur saja jadwalnya, itu artinya saya PCR lagi di Jakarta. Betul kan? Karena harus menginap. Karena PCR saya 2 kali 24 jam. Aduh, kalian sanggup bayar biaya saya enggak? Antar saya ke hotel, kalian ganti enggak? Tidak ada jadwal Pak. Lah kenapa dijual? Jadwal itu. Ya toh? Wah, ngomel. Pendeta juga manusia. Manusia toh saudara. Nah ini yang saya ceritakan, yang saya katakan tadi. Ketika kita berada dalam masalah, pergumulan, yang keluar dari mulut kita ngomel dulu. Akhirnya saya tiba-tiba diingatkan, doa dulu. Doa. Kemudian Abuna keluar dari ruang makan itu, saya di depan dan saya berdoa, Tuhan ini harus bagaimana? Ini harus bagaimana? Tiba-tiba hati itu jadi tenang. Dan muncul seperti ada pewahyuan. Langsung bergerak cepat, ya saya minta refund saudara, refundnya tahu 30 hari. Jadi ada teman bilang kalau urusan dengan Lion kalau nggak dioyak setiap hari bisa sampai 60 hari. Saya bilang ampun deh. Tapi akhirnya malam itu saya berkata saya harus kembali ke Semarang besok. Kalau enggak masa PCR saya hanya 2 kali 24 jam. Tambah lagi itu dicolok-colok. Kalau PCR itu dicolok hidungnya dan dicolok tenggorokannya saudara. Kalau dia nggak puas dia colokin lagi. Diputar-putar. Ya toh? Saya berdoa akhirnya saya berkata malam ini besok saya akan kembali ke Semarang. Tidak melalui Palangkaraya tapi melalui Banjarmasin. Anda tahu jalan dari Palangkaraya ke Banjarmasin 5 jam perjalanan. Itu dalam keadaan tidak ramai. Jadi saya berkata supaya tidak ramai musuhan dengan truk-truk Trans Kalimantan itu, saudara. Maka malam ini kita berkata, itu jam 9, sekarang kita kembali ke hotel, saya check out. Malam ini kita harus pergi ke Banjarmasin. Saya naik pesawat Citylink yang justru direct dari Banjarmasin ke Semarang, 1 jam 20 menit. Akhirnya malam itu saya Abuna berangkat ke Banjarmasin, sampai di Banjarmasin jam 10, 11, 12, 1, 2, jam 3. Saya tidak tidur, karena saya harus mengajak bicara teman saya yang menyopiri saya. Karena jalannya lurus, saudara. Jadi kalau tidak diajak bicara, kecenderungannya apa? Cepat dan ngantuk. Jadi saya ajak bicara terus, ada sekitar 2 kali kami hampir terpeleset jalannya. Ada truk nggak kelihatan dibelokan. Kami mau lurus jurang. Aduh Tuhan Yesus. Ya. Dalam situasi-situasi tertentu apapun, mari belajar dari pengalaman Abuna ini. Berseru kepada Tuhan terlebih dahulu. Nanti hatimu akan tenang. Amin. Saya bilang Tuhan aku bertobat Tuhan. Aku bertobat. Ya. Akhirnya Tuhan meluluskan jalannya sampai di sana. Sampai di Banjarmasin jam 3. Saya ngantuk-ngantuk saya berkata kita cari hotel yuk transit yuk. Tidur dulu. Tidur kita. Karena pesawat saya jam 9 jadi jam 7 sudah harus di bandara. Sekarang kalau ke bandara itu nggak main-main saudara.
sebelum ke counter di depan ada check-in dari dinas kesehatan. Untuk memastikan Anda layak terbang atau tidak. Nah di situ yang rame. Karena orang-orang masih belum familiar dengan alat ini. Memasukkan NIK, lalu kota tujuan, nah kita harus hafal. Kalau Palangkaraya misalnya PKY, kita nanti muncul otomatis. Nah yang lama-lama itu karena mereka nggak ngerti, udah gitu nggak ada petugas yang mendampingi. Harusnya kan didampingi. Nah nanti kalau keluar warna merah tidak layak terbang, pergi ke tempat verifikasi. Wah antrinya panjang. Antrinya, dan itu umpa-umpa, itu kumpul-kumpul. Setelah dari sana baru kita pergi ke counter. Dari counter ditanya lagi, mana verifikasi dari depan? Udah difoto belum? Anda layak terbang. Ini layak terbang. Baru aman, saudara. Jadi sekarang ke bandara jangan cuma hanya 1 jam ya. Jangan prepare waktu 1 jam. 2 jam atau 2 jam setengah. Di depannya itu nanti yang antri. Karena orang Indonesia tidak tertib. Seperti itu prosesnya. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita berseru kepada Tuhan? Kita menikmati proses itu. Ya sudahlah, kita jalan ke Banjarmasin malam ini, ya sudah, nikmati, mau gimana? Nggak ada pilihan yang lain, nikmati. Kalau Anda tidak bisa menikmati dan tidak terima dengan kenyataan, maka yang muncul adalah protes. Yang muncul adalah kata sungut-sungut. Yang muncul adalah sikap menyalahkan manusia, bahkan menyalahkan Tuhan. Dan kita tahu tipikal bangsa Israel adalah tipikal yang susah diatur, susah menerima keadaan. Mari kita belajar dari mereka. Kalaupun manusiawi kita muncul, kita terjepit, muncul kata aduh, muncul kata tidak enak sebagai respon. Segera kemudian, setelah itu, lakukan pembalikan keadaan, ingat Tuhan. Amin. Amin. Karena apapun situasimu, ini adalah jaminan penting buat kita bahwa Tuhan mengingat kita. Dia ingat Anda. Maka mari kita berlaku agar Tuhan mengingat kita dengan cepat. Jangan sampai Tuhan mengingat kita dengan lambat. Tuhan mengingat kita tujuannya buat apa? Untuk memulihkan keadaan kita. Untuk menolong kita. Untuk mengeluarkan kita dari situasi-situasi yang sulit. Dari situasi-situasi yang sedang terjepit. Nyatanya ketika bangsa Israel terjepit, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak membelah Laut Merah dulu loh saudara, tidak. Banyak orang lupa Tuhan membelah Laut Merah, tidak. Tindakan Tuhan pertama adalah membuat jarak dan berjaga-jaga antara tentara Mesir dengan rombongan Israel. Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Nanti baca. Sehingga bangsa Mesir, karena mereka bangsa Israel kan jalan kaki, bangsa Mesir naik kereta. Mereka pasti akan lebih cepat. Tapi Tuhan berada di antara mereka. Sehingga secepat apapun orang Mesir berusaha menginvasi orang Israel, Tuhan menghambat langkah mereka. Baru setelah itu Tuhan membelah Laut Merah. Anda mengerti polanya? Ketika Tuhan mengingat kita, artinya dia tidak membiarkan kita. Anda tidak sendirian, my friend. Dia melakukan cara-cara yang mungkin tidak kita sadari. Memang mungkin kita melihat musuh di belakang kita. Tapi tangan musuh tidak akan pernah menjangkau kita. Karena apa? Karena Tuhan ada di antara kita dan musuh kita. Masalahnya kita lebih sering melihat musuhnya daripada Tuhannya. Itu di belakang, itu di belakang. Dia tidak akan pernah mencapaimu. Karena Tuhan yang menghambatnya. Setelah itu, baru Tuhan menyelesaikan masalah Laut Merah yang ada di depan. Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu di atas laut itu. Lalu apa yang terjadi? Laut itu terbelah. Bunda pernah bercerita toh? Bahwa ketika laut itu terbelah, bahkan tanah yang diinjak di dasar laut itu menjadi kering. Sehingga tidak ada air yang menyentuh telapak kaki mereka. Tanah kering. Jadi bukan Tuhan bertindak tidak menyingkirkan masalah. Dia membawamu melalui masalah itu dengan aman dan tenang. Laut Merah yang semula menjadi masalah menjadi jalan keluar. Tuhan pecahkan. Tuhan belah. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan lari dari masalah. Lari, menghindari. Cara Tuhan adalah hadapi masalahmu. Aku bahkan akan membuat engkau berjalan di dalam masalah itu. Sebagai solusi. Dan engkau tidak sendirian. Poin pertama, Zakharia
Elohim mengingat. Amin. Manusia mungkin bisa tidak mengingat saudara, melupakan Anda. Bisa. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Maka mari kita berseru kepada Tuhan yang tidak melupakan kita. Daripada berseru kepada manusia yang hanya ingat sebentar kemudian lupa. Lebih enak seperti itu. Itu bagian yang pertama. Diberkati saudara, Tuhan mengingat kita. Katakan, Tuhan mengingat aku. Hah? Mengingat. Mulai sekarang ketika ada masalah dan pergumulan, jangan lagi berikan respon negatif. Berikan respon positif. Jangan lagi merasa putus asa. Selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah. Karena ketika kita tenang, justru di situ hikmat Tuhan bekerja. Ketika saya dan Oma Himawan, rombongan Israel terakhir dengan Dodi ya. Dengan Dodi juga ya. Bu Yuni ya. Ini gimana? Sebentar. Semua udah ribut. Aduh, ribut. Oh. Iya, ada yang orang tuanya dari Indonesia. Anak saya sudah telepon Abuna, saya harus pulang sekarang. Rombongan kita harus pulang, semua. Ini ribut di Indonesia. Ya sudah, pulang sendiri. Kalau mau pulang, pulang sendiri. Ya nggak bisa bareng-bareng. Ya yang lain nggak mau. Jadi ribut. Khawatir. Kekhawatiran itu seperti anak panah yang datang dari segala penjuru, saudara. Dan itu membuat kita kehilangan ketenangan dalam meminta hikmat Tuhan. Saya berkata tenang, kita berdoa minta Tuhan memimpin dan menuntun kita. Dan nyatanya sampai dengan hari ini, kami dituntun oleh Tuhan. Kami semua sehat. Rombongan itu, saudara, semua orang ketakutan. Kami rombongan terakhir yang meninggalkan perbatasan. Ternyata itu rencana Tuhan. Coba rombongan yang pertama, kami buru-buru, berlomba semua kembali ke perbatasan. Berlomba. Betapa kecewanya waktu itu. Loh, kita terakhir ya. Aduh. Tapi ternyata ada proteksi Tuhan. Karena kami terakhir, kami berada di luar terminal. Karena rombongan dalam terminal udah banyak penuh sesak dari Filipina, dari Indonesia, dari negara-negara yang lain. Semua. Nah, akhirnya sampai di Indonesia, orang-orang di situ pada mati. Ada yang pendetanya, ada yang jemaatnya. Itu kan depan kita. Itu yang depan kita. Ternyata Tuhan simpan kami di belakang. Setelah rombongan itu keluar, baru kami dibawa masuk. Udah sepi terminalnya. Itu loh cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Yang sering kali kita abaikan. Karena perhatian kita lebih terfokus pada pergumulan, persoalan, dan situasi kita. Mari kita lihat poin yang kedua. Kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca kembali bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Baca dengan suara yang keras. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ya, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tidakkah saudara melihat ada sesuatu yang menarik di situ? Ada pengulangan di situ, sebab itu katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan apa? Semesta alam. 1. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. 2. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. NIV menerjemahkan lebih bagus, saudara. Dia menerjemahkan Tuhan semesta alam dengan firman Tuhan yang maha kuasa. Itu yang lebih pas. 3 kali ada pengulangan frasa firman Tuhan yang maha kuasa. Apa sih? Kenapa sih harus dideklarasikan itu? Kenapa harus diumumkan? Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Firman Tuhan yang maha kuasa. Wah. Karena bangsa Israel sudah terpuruk.
Mereka berada di bawah penguasa besar di masa itu. Kerajaan Babel. Kerajaan Babel. Tidak mungkin dilawan. Tuhan Elohim hadir kepada mereka dan berkata, aku ini Elohim yang maha kuasa loh. Itu loh. Apa artinya maha kuasa? Tidak ada yang lebih berkuasa dibanding dia. Sebesar apapun kuasa yang ada di dunia, tidak ada yang lebih berkuasa dibanding dia. Jadi melalui pesan Tuhan kepada Zakaria ini, bangsa Israel diingatkan, kamu itu umat dari Tuhan yang maha kuasa. Misalnya ya, kenapa disebut maha cantik? Karena tidak ada lagi yang lebih cantik. Kenapa disebut maha besar? Karena tidak ada lagi yang lebih besar. Ya. Kenapa disebut maha hadir? Karena tidak ada tempat di mana dia tidak hadir. Kenapa disebut maha kuasa, saudaraku? Karena tidak ada lagi yang lebih berkuasa dari dia. Nah, kalau dikatakan dia maha kuasa, Tuhan sedang mendeklarasikan diri kepada bangsa Israel. Jangan takut terhadap Babel. Jangan takut terhadap situasimu. Aku berkuasa. Ketika Tuhan berkata aku berkuasa, aku mampu melakukan pembalikan keadaan. Aku mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika engkau tidak melihat jalan keluar di situ, aku mampu membuat jalan keluar baru. Ada satu peribahasa Cina yang berkata, air selalu mengalir mengikuti alurnya. Tapi kalau akhirnya ada genangan, maka ciptakanlah alur yang baru. Betul, betul saudara? Air selalu mengalir mengikuti alurnya. Nah, kalau akhirnya ada genangan di situ, berarti kan tidak ada alur lagi toh. Maka ciptakan alur yang baru. Tuhan begitu, saudara. Ketika kita berjalan dan berhadapan dengan tembok dan berkata, wow, hands up, tidak ada jalan lagi. Tuhan bisa menjebol tembok itu untuk menciptakan jalan bagimu. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Mampu melakukan apapun. Saya ingat lagu, hanya dia Tuhan, dia pencipta segala yang ada. Segala ciptaannya, dan seterusnya. Dia berkuasa. Pesan Tuhan selain memberitahu kepada bangsa Israel, aku mengingatmu. Dia juga mengingatkan bangsa Israel dan kita hari ini. Aku adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi apa sih yang membuatmu sedang terpuruk hari-hari ini? Apa? Panas. Apa yang membuatmu sedang tidak berdaya? Yang membuatmu merasa tidak mampu melakukan apapun lagi. Mari kita melekat pada Tuhan yang berkuasa. Dia sedang berkomunikasi kepada kita melalui pesan Nabi Zakaria ini. Mengkomunikasikan bahwa Tuhan punya kapasitas yang luar biasa. Segala resource, sumber yang ada di dalam dirinya untuk mewujudkan apapun kehendaknya. Kenapa kita suka lobi-lobi pejabat? Kalau ada urusan. Kenapa? Karena kita mau menggunakan pejabat itu dengan segala kekuasaan dan segala sumber daya yang ada dalam dirinya untuk memuluskan dan menjaga agar urusan kita jadi lancar. Betul nggak sih? Nah, mari sekarang kita sadari bahwa kita punya pejabat yang lebih tinggi dari semua pejabat yang ada di dunia, yaitu Tuhan. Makanya betapa pentingnya berdoa. Berdoa akan membuatmu menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Pengandalan akan Tuhan terlihat dari semakin sering engkau berdoa, semakin sering Anda dikatakan mengandalkan Tuhan. Karena hanya itu. Karena di dalam doa kita membawa permohonan-permohonan kita kepadanya. Kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Ingat, ketika Anda bersungut-sungut,
Abuna selalu mengajar bahwa Anda sedang menyampaikan doamu juga. Bersungut-sungut itu adalah perkataan yang keluar dari mulutmu. Dan itu adalah doamu. Perkataanmu adalah doamu. Tapi alamatnya bukan pada Tuhan. Alamatnya kepada setan. Karena sungut-sungut artinya speak of evil. Berbicara dengan setan. Pembicaraan setan. Maka setan yang hadir. Sebaliknya, ketika kita berdoa, alamatnya adalah Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan di mana kita membawa doa kita adalah Tuhan yang berkuasa. Yang bisa melakukan apapun yang menjadi kehendaknya. Karena dia Tuhan. Bagian pertama, Elohim mengingat kita. Amin. Bagian yang kedua, Elohim berkuasa melakukan apapun untuk mewujudkan kehendaknya. Apa kehendaknya bagi Israel? Dia berjanji, aku memang membuangmu keluar, tapi aku akan mengembalikanmu. Dan itu yang terjadi, mereka kembali. Tidak mungkin dengan segala kekuasaan yang aku miliki, aku bisa membuatmu kembali. Dan itu yang terjadi. Kalau Tuhan yang sama bisa melakukan itu kepada Israel, Tuhan itu juga bisa melakukannya bagi kita. Apa yang tidak mungkin akan mungkin karena kita melekat pada Tuhan yang sama, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Yang terakhir, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8, 10, dan 11. Di dalam ayat yang ke-8. Tadi malam, aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon apa? Murad. Yang berdiri, pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda merah. Yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini? Ya Tuanku. Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Ayat 10. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Muncul lagi pohon-pohon murad, saudara. Mulai berbicara katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. 11. Baca bersama-sama 2-3. Berbicaralah kepada malaikat Tuhan yang berdiri di mana? Di antara pohon-pohon murad itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Di mana ada pohon-pohon murad itu? Di mana ada malaikat? Di antara pohon-pohon murad. 3 kali kata pohon murad disebut di dalam penglihatan Zakaria. Berarti ini sesuatu yang penting. Apa pohon murad? Pertama kita lihat dulu bahwa pohon murad itu tumbuh di jurang. Tumbuh di jurang. Artinya di daerah paling rendah. Yang kedua, kurang lebih tingginya itu 8 kaki. 8 kaki itu berapa ya? Sekitar 2 meter, 2,5 meter. Tidak terlalu tinggi. Tapi orang Israel sangat menganggap pohon murad itu pohon istimewa. Karena memiliki pesan bagi mereka. Setiap bulan September itu mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun. Jadi mereka keluar dari rumah dan mendirikan tenda di halaman. Jadi tenda itu dibangun dari ranting-ranting dan daun-daun pohon murad. Untuk mengingat kasih Tuhan. Selama mereka berada di dalam pembuangan. Selama mereka berada di masa-masa sulit dalam hidup mereka. Tuhan menjaga kehidupan mereka. Jadi bagi bangsa Israel, pohon murad itu adalah simbol bahwa mereka pernah berada di titik paling rendah. Dan berhadapan dengan pohon-pohon lain yang lebih besar. Pohon sanobar, pohon aras yang tinggi-tinggi. Tapi mereka sekalipun kecil, berada di titik yang rendah. Ingat poin yang pertama, mereka selalu diingat oleh Elohim. Haleluya. Dan Elohim berkuasa untuk membuat sesuatu terjadi pada pohon murad itu. Ini adalah simbol. Sekalipun kita kecil,
Sekalipun kita berada di daerah yang jurang, bagaimana kalau orang berada di atas dan melihat sesuatu di jurang, dia tidak bisa mengamati yang mana sih tanaman itu. Tidak terlihat. Sekalipun kita pendek, tidak tinggi. Tapi Tuhan memperhatikan pohon murad. Di sela-selanya ada malaikat. Maka apa yang menjadi poin penting buat kita, saudara? Nah, satu lagi kita baca di dalam Yesaya pasal 55 ayat 13. Yesaya. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak lenyap. Yang tidak akan lenyap. Jadi pohon murad berbicara mengenai bagaimana Tuhan menjadikan kita sebagai objek kemasyurannya. Itu yang dikatakan oleh Zakaria kepada bangsa Israel. Sekalipun engkau sekarang sedang terserak kemana-mana, engkau tidak punya kekuatan militer, ada yang lebih besar darimu, tapi melalui itu, engkau akan memasyurkan nama Tuhan. Itu menjadi tanda kemasyuran Tuhan. Jadi ingat saja, ada pohon murad, dan kita akan menjadi pohon murad. Pohon murad adalah hasil transformasi Tuhan. Dan sebagai ganti kecubung, sebagai ganti semak duri, akan tumbuh pohon sanobar yang besar, yang tinggi. Semak duri menjalar di tanah. Semak dan duri. Dan sebagai ganti kecubung, sebenarnya terjemahannya lagi bukan kecubung di situ. Dan diulang lagi sebenarnya. Dan sebagai ganti semak duri, akan tumbuh pohon apa? Pohon murad. Pohon murad itu kalau berbunga, saudara. Jadi hijau, kemudian bunganya itu, misalnya kalau dia warna merah, merahnya itu sangat khas, kontras. Jadi indah sekali. Indah sekali. Pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Zakaria, memberitahu bahwa bangsa itu akan menjadi pohon muradnya Tuhan. Hal yang sama akan juga menjadi tanda bagi kita. Sebagaimana dikatakan oleh Yesaya, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam situasi semak duri. Semak duri itu nggak enak ya. Dulu kalau bersih-bersih di kampung misalnya ada semak duri, tangan kita bisa ketusuk duri. Sakit, keluar darah. Itu tanaman liar. Wild. Itu sesuatu yang sangat tidak nyaman. Mungkin kehidupan kita adalah kehidupan semak duri. Tapi kita harus ingat. Dan itu lambang kutukan loh. Ketika Tuhan Elohim mengutuk Adam dan Hawa, tanah akan menghasilkan semak duri itu. Itu lambang kutukan. Itu sebabnya tidak ada yang kebetulan. Ketika Yesus disalib, apa yang dipasang di atas kepalanya? Mahkota yang terbuat dari duri. Artinya apa? Tuhan sudah menanggung kutukan itu di atas kepalanya. Maka ketika kita melekat kepada Tuhan dan percaya kepadanya, kita bukan lagi orang yang terkutuk, tapi orang yang sudah dibebaskan dari kutuk. Lawan kutuk itu berkat. Natur kita di dalam Kristus setelah menjadi manusia baru, bukan natur orang yang terkutuk, tapi natur orang yang diberkati. Bukan lagi natur semak duri, tapi natur pohon murad. Siapa pohon murad itu hari ini? Saudara dan saya, saudara yang ada di rumah. Anda adalah pohon murad Tuhan. Pohon murad adalah hasil transformasi Tuhan. Dari semak duri, Tuhan ubah menjadi pohon yang baik. Pohon yang indah. Pohon yang hijau. Seperti itu kehidupan kita. Biarlah dengan pesan Tuhan terhadap Nabi Zakaria ini, untuk disampaikan kepada Israel, juga menjadi pesan Tuhan buat kita hari ini.
Bahwa Tuhan mengingat kita apapun situasi kita. Amin. Bahwa Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan kekuasaannya itu akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan akan mentransformasi semak duri. Entah apa itu. Yang kita definisikan sebagai semak duri dalam kehidupan. Dalam situasi kita. Tuhan akan mentransformasinya dan mengubahnya menjadi pohon murad. Di mana malaikat-malaikat akan hadir dan berbicara di sana. Ada satu lagu itu. Seperti tanganmu berkuasa. Mengubahkan padang gurun. Menjadi apa? Taman Tuhan. Itu. Tuhan ubah. Hari ini Anda harus pulang dengan kepastian. Tuhan mengingat aku. Ya, walaupun aku berada di lembah. Tuhan mengingat aku. Hari ini Anda harus pulang dengan kepastian. Pak Dodi maju ke depan. Bahwa ada Tuhan yang sangat berkuasa dalam hidupmu. Sehingga tidak ada yang lebih berkuasa dan tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Dia mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini Anda harus pulang dengan kepastian. Semak akan Tuhan ganti. Dengan pohon murad. Tanganmu tidak akan tertusuk duri lagi. Tidak ada sesuatu yang liar lagi di sekelilingmu. Tidak ada kutuk. Yang ada adalah berkat.